Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IPA, perkenalkan kami dari Kelompok 5 yang beranggotakan 2 orang dengan saya sendiri, Suci Widyasari dengan NIM 23231029 dan rekan saya, Winnie Chania dengan NIM 23231035. Oke, pada video kali ini kita akan bahas keunggulan dan cara penggunaan aplikasi untuk pembuatan teka-teki silang. Untuk aplikasinya, di sini kita akan bahas 2 aplikasi. Yang pertama adalah aplikasi Crossword Lab, yang kedua adalah aplikasi Puzzle Maker. Untuk mengetahui lebih jelasnya tentang aplikasi ini, jangan lupa tetap simak videonya ya. Menjadi seorang guru memang bukanlah hal yang mudah. Karena tugas seorang guru juga melatih dan membimbing peserta didik menjadi teladan yang baik untuk peserta didik lainnya. Karena dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, guru juga harus mengerti bagaimana cara untuk menggunakan media pembelajaran yang dapat menarik perhatian murid lainnya. Karena ini diperlukan agar selama kegiatan belajar, peserta didik tidak merasa bosan, sehingga terciptanya suasana belajar yang menyenangkan ketika kita bisa menggunakan media pembelajaran yang asik untuk peserta didik lainnya. Karena peserta didik ini harus didorong untuk aktif dalam berdiskusi dan juga berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Jadi dengan metode dan strategi pembelajaran yang bisa meningkatkan aktivitas peserta didik dalam pembelajaran ini, salah satu strategi yang dapat digunakan sebagai alat bantu belajar yaitu adalah teka-teki silang ini. Teka-teki silang dapat menjadi salah satu media pembelajaran untuk mengasah otak yang diminati oleh banyak orang. Permainan ini tak hanya bermanfaat bagi orang dewasa, namun juga untuk anak-anak. Karena teka-teki silang merupakan permainan yang mengharuskan pemain untuk mengisi ruang-ruang yang sudah disediakan. Jadi di situ nanti bakalan ada petunjuk bagaimana cara untuk mengisinya. Jadi huruf yang umumnya petunjuk akan dibagi dalam 2 jenis kategori. Yang pertama ada mendatar, kemudian yang kedua ada menurun. Seperti pendapat Khairullah tahun 2012 bahwa pembelajaran yang bersifat fun learning dari teka-teki silang dapat memberikan efek yang menyegarkan ingatan, sehingga memberikan dampak pada kinerja otak yang optimal karena otak dibiasakan untuk terus belajar dengan santai, dengan memiliki kondisi pikiran yang jernih, rileks, daya ingat otak akan menjadi lebih kuat. Namun, untuk menerapkannya, tenaga pendidik memerlukan waktu lebih untuk membuat TTS ini atau teka-teki silang ini. Jadi, di sini kita akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat teka-teki silang dengan cara yang lebih cepat dan juga gampang. Nah, untuk aplikasi yang pertama kita jelaskan yaitu aplikasi Crossword Lab. Untuk aplikasi yang pertama yaitu adalah Crossword Lab. Jadi, aplikasi ini dapat digunakan untuk meningkatkan konsep materi ajar pada peserta didik. Murid juga dapat belajar sambil bermain tanpa kehilangan esensi dari belajar itu sendiri, sehingga kegiatan belajar mengajar menjadi lebih santai dan dapat tersimpan langsung di memori murid. Karena Crossword Lab ini juga turut meningkatkan kinerja guru dalam pembelajaran karena dapat mendorong sesi kreatif guru dalam mengevaluasi pengetahuan murid dengan menyiapkan materi dan memancing keaktifan murid dalam pembelajaran. Aplikasi Crossword Lab memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya populer di kalangan pengguna yang ingin membuat teka-teki silang. Yang pertama, keunggulannya yaitu kemudahan dalam penggunaan. Jadi, Crossword Lab dirancang dengan antarmuka yang sederhana dan intuitif, sehingga mudah digunakan bahkan oleh pemula. Pengguna tidak perlu memiliki keterampilan teknis untuk membuat teka-teki silang. Yang kedua yaitu aksesibilitas. Jadi aplikasi ini berbasis web yang berarti dapat diakses dari perangkat apapun dengan koneksi internet. Tidak perlu mengunduh atau menginstal perangkat lunak tambahan. Yang ketiga, ini gratis. Karena
Crossword Lab ini menyediakan layanan pembuatan teka-teki silang secara gratis. Ini menjadikannya pilihan yang ekonomis bagi guru, siswa, atau siapapun yang ingin membuat teka-teki silang tanpa biaya. Kemudian yang keempat adalah opsi kustomisasi. Jadi pengguna dapat menyesuaikan teka-teki silang mereka dengan menambahkan judul, petunjuk, dan ukuran grid. Ini memungkinkan fleksibilitas dalam bentuk teka-teki silang yang sesuai dengan kebutuhan spesifik. Kemudian yang selanjutnya adalah berbagi dan bisa mencetak. Jadi teka-teki silang yang dibuat dapat dengan mudah untuk dibagikan melalui tautan atau dicetak langsung. Ini memudahkan pengguna untuk mendistribusikan teka-teki silang kepada orang lain. Yang selanjutnya yaitu kegunaan pendidikan. Jadi banyak guru menggunakan Crossword Lab untuk membuat teka-teki silang sebagai alat bantu pembelajaran. Ini dapat membantu siswa memperkuat kosakata dan konsep dengan cara yang menyenangkan dan juga interaktif. Nah, itu adalah beberapa keunggulan dari aplikasi Crossword Lab ini. Meskipun Crossword Lab menawarkan banyak keunggulan, ada beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama yaitu seperti fiturnya yang terbatas. Jadi sebagai aplikasi yang gratis berbasis web, Crossword Lab memiliki fitur yang relatif terbatas dibandingkan dengan perangkat lunak teka-teki silang yang berbayar. Yang kedua, yaitu karena opsi desain dan tata letak yang mungkin tidak seluas yang ditawarkan oleh aplikasi yang lebih canggih. Yang ketiga, yaitu karena keterbatasan pada koneksi internet. Jadi, karena berbasis web ini, Crossword Lab memerlukan koneksi internet yang stabil untuk digunakan, karena ini bisa menjadi masalah di area yang kurang koneksi, mungkin keterbatasan koneksi. Kemudian yang selanjutnya yaitu Crossword Lab tidak mendukung kolaborasi waktu yang nyata, yang berarti beberapa pengguna tidak dapat bekerja pada teka-teki silang yang sama secara bersamaan. Yang selanjutnya yaitu opsi ekspor yang terbatas. Jadi opsi atau mengekspor teka-teki silang dalam format yang berbeda mungkin itu sangat terbatas. Ini dapat membatasi kemampuan pengguna untuk menggunakan teka-teki silang di platform atau aplikasi yang lain. Kemudian selanjutnya adalah adanya iklan. Karena layanan yang gratis, pasti maka akan melihat beberapa iklan di beberapa web. Kemudian selanjutnya ada tampilan yang sederhana. Jadi tampilan pada hasil teka-teki silang ini sangat sederhana, sehingga untuk sebagian orang yang menginginkan tampilan yang lebih menarik, aplikasi ini kurang cocok atau juga penting untuk mempertimbangkan lagi ketika mereka ingin memutuskan apakah Crossword Lab ini adalah alat yang tepat untuk membuat aplikasi yang mereka butuhkan dalam pembuatan teka-teki silang. Oke, untuk cara penggunaannya, teman-teman bisa langsung saja buka Google di handphone masing-masing, kemudian telusuri cari Crossword Labs, kemudian sudah terlihat dan langsung klik saja. Dan sini sudah terlihat di halaman websnya ada terlihat gambar warna biru. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari web ini ya. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa saja langsung ketikkan judul teka-teki silangnya. Di sini saya bakalan ketikkan teka-teki pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Ini adalah judul yang akan saya buat. Yang pertama kita bisa langsung buat aja judulnya ya pada bagian awal. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita bisa masukkan jawaban dengan cara jawaban terlebih dahulu ya. Jadi nanti jawabannya di depan, kemudian spasi nanti situ soal. Nah, ini saya langsung saja buat soalnya, ada 5 soal, jadi langsung saya tempel aja. Nah, untuk menggesernya teman-teman bisa langsung matikan dulu keyboardnya, turunkan, kemudian bisa langsung digeser. Nah, yang pertama ini adalah pertumbuhan, ini adalah jawabannya. Nah, pertumbuhan ini harus karena jawaban kita letakkan pada bagian awal ya. Kemudian setelah jawaban, kemudian soal. Nah, ini adalah soalnya. Intinya yang bagian pertama itu adalah jawaban dan yang selanjutnya adalah soal seperti itu. Jadi di sini saya buat 5 soal. Nah, seperti ini untuk gambar penampakannya. Kemudian kita bisa langsung scroll ke bawah. Kita buat publik ya, supaya semua orang bisa melihat dan mengakses
yang akan kita bagikan soal nantinya. Nah itu, kemudian kita bisa langsung saja intinya kita buat publik ya. Kalau ingin buat code sandi juga bisa, tapi karena dia publik jadi tidak usah kita buat sandi. Nah ini dia langsung terlihat, langsung tinjaunya, langsung kelihatan gimana bentuknya dari soal yang sudah kita katakan di atas. Jadi ketika kita sudah mengetikkan soal di atas, di bawahnya langsung terpapar bentuknya, dan di sini kita bisa ada pilihan untuk ingin bentuk yang bagaimana. Kita bisa scroll, pilih-pilih yang lainnya. Ya di sini jawaban dan soal sudah tersedia, ada yang menyamping dan ada yang ke bawah. Nah langsung saja kita klik lagi di sini. Kalau kita mau ingin membagikan juga bisa. Di sini ada bacaan bagikan, ada cetak dan juga settingnya. Nah ini dia bentuk, saya pengen bentuk yang seperti ini tadi. Kemudian kita bisa bagikan aja langsung. Kita bisa bagikan secara print atau PDF atau CVG atau dengan PNG. Nah ini dalam bentuknya untuk membagikannya. Nah di sini juga ada ukurannya ya. Saya ingin bagikan secara PDF. Kalau PDF bentuknya menjadi seperti ini teman-teman. Dan langsung saja dilihat ya, kita lihat aja kejelasannya. Nah seperti ini. Kalau dia dalam bentuk PDF langsung tersimpan ya teman-teman. Caranya sangat gampang sekali, tapi ini sangat simple ya kelihatannya. Nah itu dia. Dari sini ada kalau print dia seperti ini bentuknya, dan langsung terlihat ya, langsung tersimpan juga. Nah itu dia. Kalau dia dalam bentuk print, ada juga CVG. Ini yang print tadi ya teman-teman. Kalau dia print bentuknya seperti ini. Kalau dia CVG dia bentuknya langsung seperti ini aja. Kita buka langsung, dia nggak kelihatan soalnya ya, cuman kelihatan kotak-kotak doang dan soalnya tidak terlihat. Kalau dia dalam bentuk PNG, dia bentuknya juga seperti ini, lebih simple lagi, lebih terpotong ya, soalnya tidak terlihat. Nah seperti itu. Jadi kalau ingin menyimpan atau mengesavenya bisa langsung melalui PDF ya teman-teman. Dan di sini ini adalah gambar yang ingin dicetak tadi, diekspornya seperti ini terlihat. Nah itu dia, seperti itu dia untuk video tutorial dari penggunaan teka-teki silang ini. Oke teman-teman, dan ini caranya sangat gampang sekali. Oke teman-teman, itu adalah cara penggunaan dari Crossword Lab. Caranya sangat gampang dan sangat mudah untuk pembuatan teka-teki silang. Mungkin itu saja untuk materi saya yang pertama, yaitu cara penggunaan aplikasi Crossword Lab. Untuk aplikasi yang kedua, yaitu aplikasi Puzzle Maker yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Winnie Chania. Oke, kepada Winnie Chania, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu aplikasi Puzzle Maker. Aplikasi Puzzle Maker dirancang untuk membuat teka-teki atau puzzle. Biasanya dalam bentuk jigsaw puzzle dari gambar digital. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengubah foto apapun dalam bentuk puzzle yang dapat dimainkan secara digital. Kelebihan dari aplikasi Puzzle Maker yang pertama yaitu melatih kreativitas. Memungkinkan pengguna untuk membuat puzzle dari foto pribadi atau gambar favorit. Yang kedua, sebagai hiburan dan edukasi. Puzzle adalah cara mudah untuk melatih otak, melatih keterampilan, dan melatih pemecahan masalah. Yang ketiga yaitu kemudahan dalam penggunaan. Banyak aplikasi Puzzle Maker dirancang agar mudah digunakan. Yang keempat yaitu portabilitas. Dalam bentuk aplikasi Puzzle Maker dapat diakses di perangkat manapun. Yang kelima yaitu berbagi. Puzzle Maker yang telah dibuat dapat dibagikan melalui media sosial manapun. Kekurangan aplikasi Puzzle Maker. Yang pertama yaitu kualitas hasil. Kualitas puzzle yang dihasilkan sangat bergantung pada gambar asli. Gambar dengan resolusi rendah, maka hasil puzzle yang dihasilkan tidak detail atau buram. Yang kedua yaitu keterbatasan fitur. Beberapa aplikasi puzzle memiliki keterbatasan dalam fitur seperti pilihan dalam bentuk potongan puzzle, opsi kustomisasi, atau integrasi dengan platform lainnya.
Yang ketiga yaitu iklan dalam pembelian aplikasi. Banyak aplikasi gratis yang menyertakan iklan yang memungkinkan sangat mengganggu dalam penggunaannya. Yang keempat yaitu ketergantungan pada perangkat. Puzzle hanya dapat digunakan di perangkat yang mendukung. Yang kelima yaitu privasi. Pengguna harus berhati-hati dengan izin yang diminta oleh aplikasi, terutama jika menggunakan foto pribadi. Langkah pertama yaitu kita membuka Google, terus ketik Puzzle Maker. Setelah Puzzle Maker diklik, sini muncul website Discovery Education, lalu diklik. Nah, di sini sangat banyak sekali pilihan untuk pembuatan puzzle-nya. Di sini saya memilih teka-teki silang. Nah, lanjut kita klik teka-teki silangnya. Nah, di sini muncul stepnya. Step pertama yaitu kita masukkan judul untuk teka-teki yang akan kita buat. Di sini judul yang saya masukkan adalah lingkungan. Pada step kedua, kita masukkan kata-kata petunjuk. Yang saya gunakan kata-katanya yaitu lingkungan rumah. Nah, pada step ketiga di sini kita centang bahwa kita akan membuat teka-teki. Nah, yang berwarna biru ini kita klik. Nah, di sini puzzle kita sudah muncul dan siap digunakan. Di sini muncul jawabannya yaitu lingkungan. Jika ingin menyimpan puzzle, kita tekan klik cetak teka-teki. Lalu kita klik print. Dan kita simpan filenya menjadi PDF. Nah, puzzle teka-teki silang kita siap digunakan dan bisa dibagikan kepada teman-teman atau keluarganya yang bisa untuk mengisi puzzle teka-teki silang di bawah. Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk penjelasan dari kami penggunaan aplikasi pembuatan teka-teki silang, yang dimana kami sudah menjelaskan dua aplikasi. Yang pertama adalah Crossword Web, kemudian yang kedua adalah Puzzle Maker. Semoga video ini bermanfaat untuk kami dan juga untuk rekan-rekan semua. Mungkin apabila ada teman-teman yang ingin bertanya tentang materi kita pada hari ini, yaitu tentang cara penggunaan pembuatan aplikasi pembuatan teka-teki silang dengan menggunakan aplikasi Crossword Lab dan juga Puzzle Maker, teman-teman bisa saja langsung ketik pertanyaannya di kolom komentar ataupun di kolom diskusi yang sudah disediakan. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.